Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Puspita Dewi, mahasiswa tim KKN PTN UGM Samengan 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, apabila materi ini pernah dipelajari sebelumnya, marilah kita merefresh kembali materi ini. Materi genetik berperan sangat penting dalam pewarisan sifat dari induk ke keturunan. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan perbedaan gula dan beta nitrogen yang dimiliki, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA sama-sama tersusun atas glukosa fosfat, beta nitrogen, dan gula. Yang membedakan adalah pada DNA, jenis gula yang dimiliki adalah deoksiribota. Sedangkan pada RNA, jenis gula yang dimiliki adalah ribota. DNA memiliki struktur untai ganda atau double helix, di mana untai tersebut bersifat antiparalel dan saling dihubungkan oleh 4 jenis beta nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin akan selalu berikatan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin akan selalu berikatan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Pada RNA sendiri, beta nitrogen timin akan digantikan oleh uracil, sehingga adenin pada RNA akan selalu berikatan dengan uracil. DNA terletak dalam nukleus, namun DNA juga ada yang terletak di luar nukleus, contohnya pada mitokondria dan kloroplas. DNA berbentuk untayan panjang yang melilit protein hiton, dan keseluruhan dari untai DNA tersebut akan membentuk kromosom. Dalam pewarisan sifat dikenal 2 istilah, yaitu sifat dominan, sifat yang mampu menutupi sifat lain, dan sifat resesif, yaitu sifat yang kalah atau dapat tertutupi oleh sifat yang dominan. Proses pewarisan sifat berhubungan erat dengan gen, di mana gen bertanggung jawab dalam membawa sifat suatu organisme. Terdapat 2 jenis gen, yaitu gen dominan yang dilambangkan dengan huruf kapital, dan gen resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian ada alel, yaitu variasi dari suatu gen. Dalam pewarisan sifat juga dikenal istilah fenotip dan genotip. Fenotip adalah ekspresi dari suatu gen, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. Contoh fenotip yang dapat diamati secara langsung adalah warna rambut, warna mata, warna kulit, dan tipe rambut. Sedangkan untuk yang sudah diamati, contohnya golongan darah. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik pada suatu individu, yang juga dapat berperan sebagai penggali fenotip. Sel tubuh atau somatik memiliki perbedaan susunan kromosom dengan sel kelamin atau gamet. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar karyotype pada manusia. Kromosom nomor 1 hingga 22 disebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Kemudian, kromosom bernomor 23 disebut genosom atau kromosom kelamin. Genosom ini dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin. Kedua gambar ini merupakan karyotype kromosom sel tubuh, di mana sifatnya berpasangan atau dibalik. Kemudian, formula karyotype kromosom sel tubuh pada perempuan adalah 22AA plus XX, sedangkan pada laki-laki adalah
22AA plus XY. Kemudian gambar berikut merupakan karyotype kromosom kelamin di mana sifatnya tidak berpasangan atau haploid. Formula karyotype pada ovum adalah 22A plus X, sedangkan pada sperma adalah 22A plus Y atau 22A plus X. Hukum Mendel 1 yang disebut sebagai segregasi bebas. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Contohnya pada persilangan monohibrid berikut. Mengapa disebut monohibrid? Karena parental yang terlibat hanya memiliki satu sifat beda, yaitu warna bunga. Pada diagram ini, parental jantan memiliki fenotip berupa bunga ungu dengan genotip homozigos dominan U besar. Sedangkan parental betina memiliki fenotip bunga putih dengan genotip homozigos resesif U kecil. Gamet yang dimiliki oleh parental jantan adalah U besar dan U besar, sedangkan pada betina adalah U kecil dan U kecil. Setiap gamet saling disilangkan dan menghasilkan F1 dengan genotip heterozigot U besar U kecil. F1 disilangkan dengan sesamanya dan diperoleh F2 dengan genotip U besar sebanyak 1, U besar U kecil sebanyak 2, dan U kecil sebanyak 1. Dengan perbandingan fenotip ungu banding putih sebesar 3:1. Kemudian hukum Mendel 2 disebut dengan penggabungan bebas. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan sifat-sifat beda dapat bergabung secara bebas. Contohnya pada persilangan dihibrid berikut. Mengapa disebut dihibrid? Karena parental yang terlibat memiliki dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Pada diagram ini, parental jantan memiliki fenotip biji bulat kuning dengan genotip B besar, K besar, dan parental betina memiliki fenotip biji keriput hijau dengan genotip B kecil, K kecil. Parental jantan memiliki gamet B besar, K besar, dengan parental betina memiliki gamet B kecil, K kecil. Keduanya saling disilangkan dan menghasilkan F1 berupa biji bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. F1 kemudian disilangkan dengan sesamanya, di mana tiap F1 memiliki 4 gamet, yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Dan menghasilkan F2 dengan perbandingan berikut, yaitu 9 biji bulat kuning banding 3 biji bulat hijau banding 3 biji keriput kuning dan 1 biji keriput hijau. Kelainan sifat yang dapat diturunkan yang pertama adalah albino, yaitu kelainan yang disebabkan oleh tidak adanya zat melanin. Tidak adanya melanin membuat kulit penderita albino lebih rentan terhadap kanker kulit karena tidak memiliki pelindung dari sinar UV. Gen penyebab albino bersifat resesif, yaitu gen A. Orang yang memiliki genotip homozigos resesif A kecil pasti albino, sedangkan orang bergenotip heterozigos A besar A kecil merupakan carrier atau pembawa gen albino. Yang kedua adalah buta warna. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan yang memiliki gen buta warna pada kedua kromosom X akan menderita buta warna. Namun, apabila gen buta warna hanya ada di salah satu kromosom X,
maka perempuan tersebut hanyalah carrier gen buta warna. Sedangkan pada laki-laki hanya memiliki satu kromosom X saja, sehingga apabila kromosom X tersebut memiliki gen buta warna, seorang laki-laki pasti akan menderita buta warna. Kemudian yang ketiga adalah hemofilia, yaitu kelainan darah suka membeku karena tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah. Gen hemofilia terletak di kromosom X, ditandai dengan huruf H kecil. Seorang wanita yang memiliki gen hemofilia pada kedua kromosom X akan meninggal saat dilahirkan atau letal. Sedangkan apabila wanita memiliki gen hemofilia hanya pada salah satu kromosom X saja, maka wanita tersebut hanyalah carrier gen hemofilia. Sedangkan pada laki-laki hanya memiliki satu kromosom X saja, sehingga apabila kromosom X tersebut memiliki gen hemofilia, seorang laki-laki pasti akan menderita hemofilia. Penerapan pewarisan sifat pada pemulihan tanaman dan hewan. Yang pertama adalah varietas hibrida. Contohnya pada jagung dan padi. Varietas hibrida dibuat untuk pemanfaatan sifat kombinasi unggul dari induk-induk yang telah dituangkan, seperti lebih tahan terhadap lingkungan ekstrim, tahan hama, cepat panen, hasil panen lebih banyak, dan akar kokoh. Kemudian yang kedua adalah ayam potong atau broiler. Ayam jenis ini merupakan hasil persilangan ayam-ayam dengan sifat unggul, sehingga mampu menghasilkan banyak daging dan telur. Kemudian ini ada quiz ya teman-teman, bisa dikerjakan pada link berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.